Selamat datang pada video kuliah tentang statistik. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang eh, regresi linear jamak yang merupakan kelanjutan pada video kuliah sebelumnya yaitu tentang regresi linear sederhana. Jadi pada regresi linear jamak ini kita akan mempunyai lebih dari satu independen variabel atau variabel bebas. Adapun outline kuliah kita pada hari ini ada tiga. Yang pertama yaitu tentang regresi linear jamak, di mana di sini kita akan membahas bagaimana menentukan koefisien regresi linear jamak. Kemudian yang kedua, sama seperti pada video kuliah regresi linear sederhana, kita juga akan membahas tentang besaran dalam regresi linear jamak, yaitu tentang koefisien determinasi, di mana di sini kita fokus kepada besaran koefisien determinasi yang sudah disesuaikan atau adjusted determination coefficient. Kemudian pada bagian terakhir kita akan membahas interval prediksi, yaitu nilai Y, rentang nilai Y untuk nilai X tertentu. Baik, pada video kuliah ini buku referensinya agak berbeda, ya, atau berbeda dengan referensi yang kita gunakan pada regresi linear sederhana. Jadi, pada kuliah ini kita, sumber utamanya adalah, buku Applied Statistics and Probability for Engineers, dikarang oleh Montgomery dan, Runger, yang diterbitkan oleh Wiley pada tahun 2014 dan edisi ke-6, sedangkan, buku Ron Larson kita jadikan sebagai referensi cadangan. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang regresi linear jamak, di mana di sini kita akan menentukan definisi dan juga teknik-teknik dalam menghitung koefisien regresi. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa notasi yang akan kita gunakan di sini agak berbeda dengan notasi yang kita gunakan pada regresi linear sederhana. Oke, mari kita lihat definisinya dulu. Yang pertama, pada regresi linear jamak ini, eee, model yang kita peroleh dari proses regresinya memuat lebih dari, satu variabel independen atau variabel bebas atau explanatory variable. Kemudian, persamaan regresi linear jamak untuk variabel independen, X1, X2, X3, sampai dengan Xk. Jadi kita di sini mempunyai K buah, variabel, independen atau variabel bebas. Dan sebuah variabel sorry, ini seharusnya dependen, ini ada typo, seharusnya dependen, oke. Dan sebuah variabel dependen Y, kemudian bentuk, persamaan modelnya adalah, Y hat ya sama dengan B0 ditambah B1, X1, B2, X2, sampai dengan BK, XK. Jadi ini cukup berbeda notasinya di sini kita gunakan untuk slope-nya sendiri, ya untuk masing-masing variabel itu beta ya, bukan M seperti pada regresi linear sederhana. Jadi di sini kita mempunyai, K variabel independen, oke, K variabel independen atau K regresor istilahnya. Akan tetapi di sini kita mempunyai ada, K plus satu parameter karena kita mempunyai K plus satu beta. Karena di sini beta nol tidak terasosiasi dengan variabel independen apapun karena beta nol di sini merupakan intercept ya. Jadi pada, kuliah yang lalu tentang regresi linear sederhana, beta nol ini ekuivalen dengan B ya. Oke, jadi di sini kita jumlah parameternya adalah P sama dengan K plus satu. Nah, nilai, P ini atau jumlah parameter ini nanti akan kita gunakan pada waktu kita mengevaluasi besaran, dalam regresi linear jamak. Oke, Y hat di sini adalah nilai prediksi, sama seperti regresi linear sederhana. Kemudian beta beta nol adalah nilai intercept. Kemudian beta I, ya termasuk beta nol itu disebut dengan koefisien regresi yang menyatakan besarnya perubahan Y ya ketika XI. Jadi beta I menyatakan besarnya perubahan Y ketika nilai XI itu diubah sebesar satu satuan, saat semua variabel independen lainnya, ini ada typo seharusnya independen lainnya, itu dijaga nilainya tetap, oke. Jadi hanya XI saja yang dirubah, sedangkan variabel independen yang lain itu nilainya, tetap.
Oke. Kemudian catatan lain, nilai beta nol adalah nilai Y hat pada saat semua nilai X itu bernilai nol. Oke, jadi di sini tanda A terbalik ini menyatakan untuk semua I, berarti untuk semua nilai X, untuk semua variabel independen. Kemudian istilah linier digunakan karena Y hat ini merupakan fungsi linier terhadap beta I, jadi bukan terhadap XI ya, jadi tapi terhadap koefisien regresinya. Oke, nah jadi kita lihat nih contohnya, kita mempunyai variabel independen ada dua, yaitu K sama dengan 2, yaitu X1 dan X2. Jadi di sini model regresinya adalah Y hat sama dengan 50 tambah 10 X1 ditambah 7 X2. Dan ini, model regresi ini merupakan bidang pada ruang tiga dimensi, di mana di sini kita mempunyai sumbu X1, kemudian di sini X2, kemudian di sini adalah Y hat-nya. Jadi kita bentuknya adalah plane atau bidang, ya karena sekarang kan variabelnya ada dua, X1 sama X2, sudah pasti eh, apa namanya, kita mempunyai bidang tiga dimensi karena kita mempunyai tiga parameter di sini, tiga parameter, sudah pasti kita juga bekerja pada bidang atau ruang tiga dimensi. Kalau kita nanti mempunyai tiga variabel independen X1, X2, dan X3, berarti kalau kita ingin mengilustrasikannya, kita perlu menggambarkan ruang atau volume pada ruang empat dimensi yang hampir impossible kita visualisasikan dengan grafik, oke? Kemudian ada beberapa catatan, regresi linear jamak dapat digunakan sebagai aproksimasi fungsi yang memetakan variabel independen ke variabel dependen, oke? Kemudian model dengan fungsi yang lebih kompleks ataupun nonlinear terhadap X masih dapat dianalisis dengan model regresi linear jamak. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita mempunyai model seperti ini, Y itu sama dengan beta nol tambah beta 1 X tambah beta 2 X kuadrat tambah beta X pangkat 3. Nah, fungsi Y di sini nonlinear terhadap X ya, bukan terhadap beta, tapi terhadap X. Dan ini masih masih bisa kita analisis dengan regresi linear jamak dengan melakukan transformasi terhadap variabel X-nya. Jadi di sini kalau kita misalkan X ini sebagai X1, kemudian X kuadrat ini sebagai X2, kemudian X pangkat 3 ini sebagai X3, maka model kita bisa kita apa namanya, kita tulis seperti pada persamaan ini, sehingga kita mempunyai model untuk regresi linear jamak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan koefisien regresi. Jadi di sini kita lihat eee, langkah yang krusial atau yang paling penting adalah kita membentuk namanya persamaan normal atau least square normal equation. Jadi kita mempunyai sistem persamaan linier, di mana linier terhadap beta, oke? Jadi untuk persamaan pertama kita lihat di sini kita buat dulu beta nol, beta satu, beta 2, dan sampai dengan beta k, oke? Jadi di sini kita punya k plus satu variabel, oke? K plus satu variabel, ya. Yaitu beta nol, kemudian beta satu sampai dengan beta K. Jadi K plus satu variabel, dan jumlah persamaannya juga sebanyak K plus satu. Jadi imbang ya. Jadi K plus satu seperti baris, ya, jumlah persamaannya itu baris, sedangkan kolomnya itu adalah jumlah variabelnya sendiri. Kolom saya masukkan di sini yang ini ya, satu, 2, dan seterusnya. Jadi kita mempunyai K plus satu variabel. Oke, baik. Kemudian apa yang kita isi untuk setiap baris ataupun ya dalam tanda kutip kolom, oke? Jadi kita lihat di sini untuk persamaan pertama ya untuk beta nol sendiri ini nilainya adalah n dikalikan beta nol, sedangkan eee, untuk beta satu sendiri ini adalah jumlah ya dari nilai X untuk variabel independen pertama. Jadi di sini XIJ menyatakan nilai X sampel ke I, nilai X, nilai XJ, ya nilai nilai variabel XJ
untuk data sampel ke I. Oke, jadi di sini I-nya kita lihat indeksnya dari 1 sampai N. Jadi kita di sini mempunyai N sampel untuk variabel X1 misalnya. Ya. Oke, jadi di sini adalah variabel X1, kemudian XI1 artinya eh, data ke-1 dari variabel X1. Jadi di sini saya kasih contoh lagi, X11 menyatakan nilai yang pertama dari variabel X1. Kalau X12 kalau X21 berarti nilai kedua, nilai data sampel kedua untuk variabel X1. Kalau X12 kebalikannya, yaitu nilai pertama dari sampel nilai dari sampel pertama dari variabel X2. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa bisa memahami notasi dari XIJ ini. Oke? Untuk B1 ini berarti kita jumlahkan semua nilai data untuk variabel X1. Yang ini adalah nilai dari uh, nilai dari jumlah sampel untuk data X2 dan seterusnya. Oke, jadi ini melengkap ya. Kalau ini 1 berarti untuk sampel jumlah total nilai sampel untuk data yang pertama. Kalau beta 2 berarti melekat kepada jumlah X untuk variabel kedua dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat pada persamaan yang kedua, ini sedikit berbeda ya. Kita lihat di sini yang untuk jumlah dari X1 ini ya bergeser ke sini. Oke? Oke. Jadi kita lihat di sini di sini kita lihat nilai beta 0 ini dikalikan dengan jumlah dari X1. Oke? Kemudian untuk beta 1 sendiri kita lihat ini adalah variabel jadi ini merupakan seolah-olah kita mempunyai nilai default-nya adalah penjumlahan dari data dari variabel yang pertama. Oke? Jadi XI1. Oke? Kemudian untuk yang B1-nya sendiri, pada dasarnya kita mempunyai X11 tetapi kita kalikan dengan X1 sekali lagi, sehingga kita mempunyai X1 kuadrat penjumlahannya. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah X1 dikalikan dengan data variabel X2. Kemudian berarti untuk beta 3, ya, kita kalikan itu merupakan penjumlahan dari data variabel yang pertama, ya, dikalikan sini kita lihat sini karena ini 3 berarti kita kalikan dengan XI 3 dan seterusnya. Jadi untuk beta K itu adalah XI1 dikalikan dengan data XK, variabel XK. Oke. Kemudian begitu juga dengan Y di sini, ya, untuk Y-nya juga kita kalikan dengan data X1. Oke. Nah, dengan proses yang sama, ya, kita bisa lihat di sini, ini adalah untuk variabel persamaan terakhir yaitu K+1, di mana di sini base-nya adalah variabel XIK, yaitu eh, variabel terakhir ya, XK. Nah, jadi kita lihat di sini base-nya adalah variabel XK dan variabel XK dikalikan dengan X1, kemudian variabel XK dikalikan dengan variabel X2 dan seterusnya sehingga pada kolom terakhir kita dapatkan XK kuadrat. Demikian juga di sini yang default-nya adalah sigma dari YI dikalikan dengan variabel XK. Oke. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa bisa duduk sebentar, kemudian memikirkan bagaimana cara mengkonstruksi dari persamaan normal ini. Oke? Kemudian sebagai catatan, persamaan normal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan eh, teknik dalam memecahkan sistem persamaan linear atau SPL. Nah, jadi adik-adik semua bisa melihat lagi atau mereview mata kuliah aljabar linear, bagaimana memecahkan sistem persamaan linear. Contohnya saja, misalnya kalau kita mempunyai satu variabel, ya berarti contohnya dua variabel, contoh sistem persamaan linear adalah 2x1 tambah x2 sama dengan 3, kemudian x1 dikurang x2 sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai x1 dan juga berapa nilai X2. Oke. Nah, dalam kasus ini ya X1 dan X2-nya itu berhubungan dengan beta karena kita ingin mencari beta
yang memenuhi persamaan sistem linear ini, oke? Kalau dalam kasus ini yang kita biasanya notasi yang kita gunakan pada sistem persamaan linear pada kuliah aljabar linear, bagaimana kita memecahkan berapakah nilai X yang memenuhi persamaan linear ini. Kalau yang di sini, formulasinya sedikit berbeda, berapakah nilai beta nol sampai dengan beta K yang memenuhi persamaan linear, yang ada di sini. Oke. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, jadi di sini kita mempunyai data ya, 2 variabel independen, dan satu variabel dependen sudah pasti. Jadi variabel dependennya di sini adalah kekuatan tarik ikatan kawat ya, dan ini, apa namanya, data yang diambil dari proses pembuatan, semikonduktor. Jadi yang menjadi variabel dependennya atau Y-nya adalah kekuatan tarik atau, pulse strength, oke? Sedangkan variabel independennya ada 2, yaitu X1-nya itu adalah panjang, kabelnya, panjang kawatnya atau wire length. Kemudian, tinggi cetakan atau die height-nya itu X2, oke. Jadi di sini kita mempunyai jumlah data N sama dengan, 25. Jadi nanti sudah pasti persamaan linearnya yaitu K plus 1, di mana K-nya itu adalah jumlah variabel independen, ya jadi X1 sama X2 berarti ini 2 K-nya, tambah 1 sama dengan 3. Jadi nanti kita mempunyai 3 persamaan linear dan 3 variabel. Variabelnya apa saja? Beta nol, beta satu, dan, beta 2. Oke? Nah, jadi di sini kita lihat model regresi linear jamak kita, sorry ini seharusnya, Y hat ya, yaitu beta nol hat, beta satu hat dikalikan beta satu hat dikali X1 ditambah beta 2 hat dikalikan dengan X2. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini kita mempunyai K-nya sama dengan 2, 2 variabel independen, yaitu X1 dan X2. Sehingga kita mempunyai 3 persamaan normal. Nah, jadi, bisa adik-adik lihat sendiri di sini bagaimana konstruksi dari, persamaan normalnya yang mengikuti pola yang sudah kita lihat pada, slide sebelumnya. Oke? Oke, nah kemudian dari tabel kita bisa peroleh perhitungan seperti berikut, yaitu N sama dengan 25, jumlah dari Y yaitu 725. Nah, saya harap ini adik-adik semua bisa melakukan perhitungan ini bisa dilakukan di Excel ya, di Excel Anda bisa, melakukan, perhitungan dari semua variabel yang ada pada contoh ini, sehingga dengan mensubstitusikan N sama dengan 25, kemudian jumlah XI ya di sini, jumlah X1 itu 206 masuk ke sini, oke. Kemudian jumlah X2 8.294 masuk ke sini, kemudian jumlah ini adalah jumlah YI, yang ini, oke oke. Nah, ini adalah jumlah dari yang sama dengan nilai di sini, ini adalah sigma dari XI kuadrat. Ya, itu 2.396 ya. Kemudian ini adalah jumlah dari, X1 variabel data dari variabel X1 dan dikalikan dengan X2, yaitu yang ini, oke. Kemudian yang ini adalah nilai, yang berhubungan, dengan, X12, jumlah dari X12, yaitu jumlah yang ada di sini, balik ke sini. Ya, kemudian ini X2 dikalikan dengan X1, kemudian kita peroleh di sini, kemudian ini eee X2 dikalikan, eee eee X2 kuadrat ya, karena ini adalah X2, kemudian X1 kali X2, kemudian ini X2 kuadrat, yaitu nilai yang ada di sini, oke. Nilai yang di sini adalah nilai X1 dikalikan dengan, Y1, yaitu nilainya yang ada di sini, kemudian yang ini adalah nilai X2 dikalikan Y2. Yang ada di sini. Oke, dan ini kita berarti mempunyai 3 persamaan, linear dan 3 variabel yang tidak diketahui, ya, unknown variable-nya adalah beta nol, beta satu, dan beta 2 hat. Jadi di sini, Anda bisa menerapkan teknik-teknik yang ada dalam, kuliah aljabar linear untuk memecahkan persamaan ini sehingga nanti kita bisa menentukan nilai beta nol, beta satu, dan beta 2-nya. Oke. Nah, ini saya, serahkan kepada adik-adik semua sebagai latihan bagaimana mendapatkan nilai beta nol yang ada, di sini. Beta nol, beta satu, dan beta 2. Sehingga
dari nilai beta nol, beta satu dan beta 2 ini kita mendapatkan regresi, persamaan, atau model regresi linear jamak, oke? Ya, jadi ini nilai beta nol, di sini adalah nilai beta satu, ini adalah nilai beta 2. Oke, interpretasi, oke? Jadi kita lihat di sini untuk, beta nol dulu, kita, tinjau dulu beta nol, ya. Pada saat X1 dan X2-nya bernilai nol, oke, kita mendapatkan nilai intercept beta nol, yaitu 2,26379, ya. Ingat nilai X1 itu adalah, nilai panjang wire length, kemudian X2 itu adalah tinggi cetakan atau daya height-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat dulu interpretasi untuk, beta satu pada saat beta nol dan beta 2-nya dijaga konstan. Jadi, pada saat X1-nya berubah satu satuan, maka nilai Y-nya berubah sebesar 2,74427 sesuai dengan nilai koefisien, beta satu. Kemudian interpretasi untuk beta 2 ya, dengan menjaga nilai beta nol dan beta satu itu, konstan atau tetap, ataupun nilai X1 sama X2-nya tetap, kita peroleh nilai, nilai pulse strength-nya itu berubah sebesar dengan nilai beta 2 yaitu 0,01253. Oke? Nah, ini kalau kita lihat plotnya, ini adalah plot dari data, 25 data, pasangan data yang kita lihat pada tabel, sedangkan ini adalah persamaan, regresinya yang ada kita lihat di sini, oke? Ini adalah nilai X1, ya, ini X2, sedangkan ini nilai Y-nya. Jadi dia membentuk, bidang dari persamaan regresi yang ada di sini, oke? Dan ini kalau kita lihat gambar 3 dimensinya dan ini kita putar ya, kita gabungkan gambar ini dan gambar ini, kemudian kita, putar tampak samping. Jadi, ini bidangnya ya, sudah kita putar. Jadi kita lihat bagaimana model yang direpresentasikan oleh garis ini Y hat-nya, dengan data pasangan, vektor X, sorry, vektor X di sini ya, yang sudah pasti vektor X itu nilainya adalah, X1, X2, oke. Jadi bagaimana nilai, vektor X, pasangan data vektor X dan Y itu, terhadap, model. Oke, jadi kita lihat, fit-nya cukup bagus ya. Oke, kemudian kita, melihat cara kedua dalam menentukan koefisien regresi. Di sini kita menggunakan, matrik, oke. Jadi kita, konversi data dan, atau sistem persamaan, linear kita ataupun persamaan normal kita ke dalam bentuk, matrik, oke. Nah, di sini kita lihat model dari pasangan data kita bisa kita tulis dalam bentuk ini Y tebal ini adalah vektor Y, ya, kemudian matrik X dikalikan dengan vektor beta, ya, ditambah dengan, error ya. Jadi ini beda ya, kalau misalnya, Y hat sendiri, vektor Y hat sendiri, kita hanya perlu X dikalikan dengan beta hat, jadi tidak ada komponen error. Yang ini adalah model, data sebenar yang kita peroleh, oke? Nah, kita lihat dulu komponen dari vektor Y ini apa saja. Jadi vektor Y itu berisi, nilai data untuk Y, yaitu dari Y1 sampai N. Ingat kita mempunyai jumlah sampel N ya, jumlah, pasangan data, pasangan data. Oke? Kemudian untuk matrik X sendiri kita lihat di sini ukurannya adalah, K+1, sorry, N-nya, jumlah barisnya N, kemudian jumlah kolomnya K+1. Kenapa K+1? Kita lihat di sini pada kolom pertama ini nilainya 1 semua, oke? Nah, kemudian kolom kedua berisi nilai data untuk variabel X1, oke? Kemudian kolom ketiga berisi data untuk variabel X2, kemudian pada, kolom terakhir, kolom K+1 berisi data untuk variabel, XK, oke? Jadi adik-adik harus memahami bagaimana cara mengkonstruksi matrik X ini. Oke. Kemudian untuk vektor beta sendiri ini, ukurannya, vektornya berukuran K+1 juga. Karena ini beta nol, oke,
kemudian beta 1 sampai beta K, berarti ada K ditambah, 1 variabel untuk beta 0, jadi kita mempunyai vektor yang berukuran K+1. Oke, kemudian ini adalah, vektor untuk error, ini tidak usah kita khawatirkan. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana konstruksi dari matriks X, kemudian Y, dan, vektor betanya. Oke. Oke, kemudian dengan metode least square, yaitu kita ingin meminimalkan total error, jadi kita ingin meminimalkan error ini, ya, bagaimana errornya sekecil mungkin, maka kita peroleh, apa namanya, nilai beta head-nya bisa ditentukan, yaitu, nilai nilai beta head yang memenuhi persamaan normal ini, oke? Di mana nanti, beta head ini seperti ini vektornya, sedangkan matriks X transpose dikali X, ingat kembali ini adalah tanda transpose, jadi matriks yang ini adalah matriks X transpose dikalikan dengan X. Sedangkan ini adalah, vektor dari X transpose dikalikan dengan Y, oke? Nah, jadi kalau, nanti ya, peserta kuliah nanti melakukan operasi perkalian matriks ini, misalnya di sini kita lihat N dikalikan beta 0 ditambah, beta 1 dikalikan jumlah dari X1 dan seterusnya, nanti, adik-adik semua akan mendapatkan sistem, persamaan normal yang dalam bentuk skalar seperti yang sudah kita, bahas di sini, ya. Jadi ini ekuivalen, ya, bentuk persamaan normal yang di sini ini ekuivalen dengan, bentuk, persamaan normal dalam bentuk matriks yang ada, di sini, oke? Nah, bagaimana memecahkan persamaan normal ini? Yaitu X transpose dikalikan X dikalikan dengan beta hat sama dengan X transpose dikalikan dengan Y. Nah, pada kuliah, aljabar linier, ya, adik-adik sendiri mungkin sudah terpapar dengan bentuk bagaimana memecahkan persamaan linier dalam bentuk misalnya ya, AX sama dengan B. Ya, berapakah nilai X yang menyelesaikan persamaan linier ini, ya? Jika A adalah matriks berjur sangkar dan mempunyai inverse atau inverse-nya itu exist ya, ada. Kalau tidak bisa di-inverse kan, ini matriksnya ya, jika A adalah matriks bujur sangkar dan punya inverse, maka kalau kita kalikan kedua sisi persamaan itu dengan A inverse, kemudian sisi sebelah kanan kita juga kalikan dengan A inverse, kita ketahui bahwa A inverse kali A adalah matriks identitas, kemudian A inverse kali B, ya, matriks identitas dikalikan dengan X adalah X, sehingga kita peroleh X merupakan A inverse kali B. Oke, dengan menggunakan teknik ini kita lihat kalau, kita misalkan A itu adalah, eee, X transpose dari X, matriks X, transpose X, maka sudah pasti nilai beta head-nya, yaitu X pada kasus contoh kita di sini, maka beta heads merupakan XT, ya, X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose, Y, di mana di sini kita seolah ini menjadi B kita pada, contoh yang ini, oke? Nah, jadi ini adalah solusi untuk menentukan, beta head. Oke, saya harap ini, bisa dipahami karena ini merupakan, tahapan krusial dalam menentukan beta head dengan menggunakan, eee, teknik, menggunakan matrik, oke? Oke, mari kita lihat langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama bentuk matriks X yang berukuran N dikalikan K+1 dan vektor Y yang berukuran dengan N. Kemudian kita hitung matriks X transpose dikali X yang berukuran K+1 dikali K+1. Kemudian dari langkah 2, ya, kita tentukan inverse dari matriks X transpose dikali X. Kemudian kita hitung, vektor X transpose kali Y yang berukuran K+1. Oke, kemudian tentukan beta,
beta head-nya yang merupakan perkalian hasil inverse dari langkah ketiga, dengan vektor langkah 4 karena kita ketahui beta head sama dengan X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose dikalikan dengan Y. Oke, nah kemudian langkah yang terakhir kita tuliskan, model ya atau persamaan linear jamak berdasarkan nilai, beta dari langkah kelima. Oke, kita lihat contohnya yang sama yaitu, tentang data pada fabrikasi semikonduktor. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita membentuk, matriks X dan matriks Y-nya. Jadi kita lihat di sini, untuk, matriks X-nya sendiri kolom pertama itu nilainya satu semua, sedangkan yang di sini adalah kolom kedua adalah nilai yang berisi data untuk variabel X1 yaitu wire length. Jadi kita lihat di sini angkanya 2, 8, 11 sampai dengan 5 di sini yang terakhir. Jadi kita ini data untuk X1. Sedangkan yang ini adalah data untuk, X2, yaitu, tinggi cetakan. Sedangkan ini vektor Y ya kita masukkan saja nilai yang ada pada kolom ini, untuk Y-nya. Oke. Setelah kita mendapatkan matriks X dan vektor Y, kita hitung, X transpose X, ya jadi kita transposkan, ingat pada proses transpose kolom menjadi baris dan, baris menjadi kolom. Ya, coba lihat lagi kuliah aljabar linear, sehingga ini adalah nilai, matriks dari X transpose, titik-titik di sini, ya ini tidak mungkin saya tuliskan semua nilai yang ada di sini. Oke, sedangkan ini adalah nilai X saya, oke. Kemudian hasil perkaliannya bisa Anda cek hasilnya seperti ini, jadi berukuran K+1 kali K+1. Jadi K kita sama dengan 2, jadi ini ukurannya sudah pasti K+1 yaitu 3 kali 3. Kemudian kita lakukan inverse, ini bisa Anda gunakan MATLAB ataupun, software lainnya untuk menentukan inverse dari ini atau kalian gunakan teknik pada mata kuliah aljabar, linear. Oke? Kemudian pada langkah keempat, kita lakukan proses X transpose kali Y. Ini adalah X transpose dikalikan dengan Y, kita peroleh juga vektor yang ukurannya K+1, yaitu 3, vektor yang panjangnya 3. Oke, kemudian kita tentukan nilai beta head-nya, kita peroleh nilai yang ada di sini, ini sama dengan hasilnya dengan yang kita peroleh pada teknik yang pertama. Dengan demikian, persamaan linear saya, ya, persamaan linear kita adalah Y head sama dengan beta 0 head, yaitu eh, 2,26 ditambah beta 1 head 2,74, X1 ditambah dengan beta 2 head 0,0125 dikalikan dengan X2. Oke, jadi sampai dengan bagian ini saya harap peserta kuliah bisa memahami bagaimana cara menghitung koefisien regresi, baik dengan cara skalar maupun dengan matrik. Oke, kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu tentang besaran pada regresi linear. Oke, sama dengan kasus regresi linear sederhana, di sini kita bahas dulu yang pertama tentang koefisien determinasi. Nah, karena di sini kita jumlah variabelnya itu beda dengan regresi linear sederhana, maka nilai koefisien determinasinya agak berbeda sedikit. Jadi kalau pada, kuliah yang lalu ya, kita lihat nilai koefisien determinasinya adalah R kuadrat, yaitu yaitu explain variable dibagi dengan explain variation dibagi dengan, total variation. Yaitu kalau explain variation itu adalah, sigma, dari, kita jumlahkan terhadap semua data, yaitu kemudian, YI hat dikurang dengan Y bar, kemudian dikuadratkan. Dan ini dibagi dengan total variation, ya, yaitu YI dikurang dengan Y bar kuadrat. Oke. Nah, ini bisa apa namanya, dengan sedikit manipulasi, ini bisa dirubah ke dalam bentuk satu dikurang eh, unexplained variation, yaitu YI dikurang YI hat kuadrat dibagi dengan sigma total variation ya, YI dikurang, Y bar, kuadrat, oke? Dan ini, bentuknya sama untuk adjusted, eee, determination coefficient, cuma di sini kita mempunyai pengali yang berhubungan dengan derajat kebebasan. Jadi di sini untuk yang, unexplained variation-nya kita bagi dengan 1 dibagi N kurang P,
di mana P itu adalah jumlah parameter yaitu K plus 1, kemudian di bawah kita bagi dengan 1 dibagi N kurang 1. Oke? Nah, jadi nanti bisa dibandingkan dengan R kuadrat pada regresi linear sederhana ataupun, eee, ini juga bisa kita gunakan pada koefisien linear jamak, tapi ini namanya adalah koefisien determinasi tapi yang belum disesuaikan. Oke? Jadi adjusted di sini saya terjemahkan sebagai yang disesuaikan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu standar error of, estimate, ya. Bentuknya sama dengan, eee, regresi linear standar error estimate dari regresi linear sederhana, cuma di sini kita untuk pembaginya adalah N kurang P, ya. Jadi bandingkan dengan, pembagi untuk standar error of estimate pada regresi linear, sederhana. Oke. Jadi ini tetap, adalah, unexplained untuk pembilangnya ya, unexplained, variation. Oke. Oke, kita lihat contoh, perhitungannya. Dari hasil regresi linear jamak dengan, pada kasus, Fabry Semiconductor ya, yaitu pull strength, wire length, dan die height, tentukan standar error of estimate-nya dan adjusted, determination coefficient-nya. Oke, jadi kita lihat dulu, perhitungan dari residunya. Jadi di sini residu saya gunakan EI, padahal, di kuliah sebelumnya kita gunakan istilahnya D ya. Jadi saya harap, bisa dipahami karena kita menggunakan referensi yang agak berbeda ya. Oke, di sini adalah nilai residunya, kemudian kita kuadratkan residu ini, kemudian kalau kita, totalkan, kita dapatkan hasilnya adalah 115,174. Kemudian dengan mudah kita menghitung nilai standar error of estimate-nya, yaitu kita masukkan nilai, total kuadrat residunya atau unexplained variation-nya di sini, kita bagi dengan jumlah data, kemudian jumlah, parameternya ada 3 yaitu K plus 1 ya, 2 tambah 1 sehingga kita peroleh standar error of estimate-nya adalah 2,29. Kemudian dari tabel kita juga bisa menghitung nilai rata-rata dari Y ya, jumlahkan saja nilai Y-nya kemudian dibagi dengan 25, kita peroleh nilai, rata-rata dari Y-nya adalah 29,03. Nah, ini perlu kita, hitung untuk menentukan, adjusted R kuadratnya, oke. Kemudian kita juga bisa menghitung total variation-nya, yaitu setiap setiap nilai YI ini kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Sehingga kemudian kalau kita jumlahkan dan kita kuadratkan kemudian dijumlahkan, kita dapat angkanya 6.105,9447. Kemudian kita masukkan, oke di sini ada ini, typo ya, seharusnya satu saja sama dengannya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, ya, ini adalah nilai dari, unexplained variation-nya, oke. Kemudian ini adalah nilai dari total variation-nya yang ini. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 0,979, oke. Saya harap nanti, peserta kuliah bisa memahami bagaimana cara perhitungan, standar error of estimate dan juga adjusted R kuadratnya berdasarkan contoh yang ada ini. Oke. Kemudian kita masuk bagian terakhir, yaitu tentang interval prediksi. Oke. Nah, di sini, interval prediksi sama definisinya dengan, eee, pada regresi linear sederhana, hanya di sini, notasi yang kita gunakan berbentuk, vektor ya. Jadi diberikan persamaan regresi linear jamak, yaitu Y hat sama dengan, vektor, beta transpos dikalikan vektor X transpos dengan, vektor beta itu, nilainya berisi, beta 0 sampai beta K, sedangkan X itu kita lihat nilainya adalah 1 X2 sampai dengan XK, tetap kolom pertama itu adalah X1. Ini vektor ya, jadi kita ambil satu baris saja dari, matriks X yang berhubungan dengan nilai X tertentu ya. Jadi ingat kembali interval prediksi itu kita ingin memprediksi nilai Y untuk X tertentu. Jadi bukan untuk semua nilai X ya, tapi untuk X tertentu saja. Oke, konstruksi dari matriks X, vektor X nolnya adalah seperti ini. Nanti lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Eee, maka interval prediksi dengan, confidence intervalnya, level of confidence C-nya, itu, C ya, level of confidence C, maka interval prediksinya adalah Y berada di antara Y hat, sorry,
Y hat seharusnya ini Y0 ya, ini juga Y0, di mana Y0, hat itu adalah, eee beta transpose dikalikan dengan X nol, oke? Karena kita menghitung nilai nilai, prediksi untuk Y untuk nilai X nol, oke? Kurang E, kemudian Y0 tambah E, itu kira-kira interval, prediksinya, di mana E di sini adalah margin of error, di mana margin of error-nya sama seperti pada, regresi linear sederhana, kita tentukan dengan TC dikalikan dengan SE. Nah, cuma di bagian ini agak berbeda sedikit, yaitu akar dari satu ditambah, mmm, vektor, X0 transpose dikalikan X transpose X mastriks X, inverse, yaitu yang strukturnya sudah kita pelajari pada saat menentukan, nilai koefisien regresi, beta nol sampai beta K, kemudian dikalikan dengan vektor X0, oke. Kemudian TC adalah nilai kritis untuk level of confidence C, dan SE adalah standar error of estimate yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian, probabilitas bahwa interval prediksi mengandung Y adalah sebesar C. Misalnya kalau C-nya itu 0,95, berarti 95%. Dengan asumsi bahwa proses estimasi dilakukan secara berulang kali. Oke, mari kita lihat langkah-langkah dalam menentukan interval prediksi. Ya, ini sama dengan pada regresi linear sederhana, kita tentukan dulu degree of freedom-nya, yaitu N kurang P. Kemudian dari persamaan regresi untuk nilai X tertentu, tentukan nilai point estimate untuk Y hat, yaitu di sini kita notasikan dengan Y0 hat. Kemudian tentukan nilai kritis TC berdasarkan nilai C dan degree of freedom, kita gunakan tabel. Kemudian kita tentukan nilai standar error of estimate, kemudian kita hitung margin kesalahan dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Kemudian tentukan interval prediksi, ya, seperti pada persamaan ini. Oke, mari kita lihat contohnya pada fabrikasi semikonduktor. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan interval prediksi untuk X satunya 8, kemudian X 2-nya 275. Berarti X0 kita, ya sekarang itu nilainya adalah, ingat, selalu dimulai dengan 1, ya, kemudian X satunya itu 8, kemudian X 2-nya itu 275. Oke, ini menjadi X0 kita. Oke, kemudian, eee ini mirip sama dengan ini kan transpose karena untuk memudahkan saya, apa namanya, dalam penulisannya saya buat dalam bentuk baris, tapi di sini ada tanda transpose, sudah pasti ini merupakan vektor kolom. Kemudian dari persamaan regresi kita lihat, Y0 merupakan beta transpose, ya, vektor beta transpose dikalikan dengan X0, kita tahu betanya adalah seperti ini, transpose berarti kita mempunyai vektor baris, ya, kemudian dikalikan dengan X0, ini X0. Ini adalah, beta transpose, beta head transpose, sehingga kita peroleh nilai Y0-nya itu, nilai prediksi untuk Y0-nya adalah 27,66. Kemudian dari tabel untuk, level of confidence 95% dan degree of freedom-nya 22, ini adalah N kurang P ya, di mana N-nya itu 25, kemudian jumlah parameternya adalah 3, yaitu K plus 1, ya, karena kita mempunyai variabel independennya 2, tambah 1, 3. Jadi kita dapat degree of freedom-nya 22, kita peroleh nilai kritisnya 2,074. Kemudian dari contoh perhitungan, SE sebelumnya kita peroleh, SE-nya itu 2,29. Dengan demikian, eee, kita hitung dulu sebelum kita menghitung E, kita perlu menentukan dulu, nilai dari X0 transpose dikalikan XT, transpose X, inverse dikalikan dengan X0. Ini diperlukan untuk menghitung komponen dari ini ya, yang di dalam, ya ini, oke? Oke, setelah kita peroleh, setelah perhitungan, aljabar, kita peroleh nilainya adalah 0,004444. Oke, dan, kita gunakan rumus untuk menghitung margin kesalahannya. Oke, kita masukkan nilai TC, kemudian kita masukkan nilai SE, kemudian kita masukkan nilai yang ini yang sudah dihitung di sini, kita peroleh margin of error-nya 4,85. Dengan demikian, interval prediksi kita adalah untuk yang kirinya, yaitu Y0 hat dikurang E, ini adalah nilai Y0 hat-nya, ini adalah nilai E-nya, demikian untuk yang kanan juga sama,
sehingga interval prediksi, kita untuk X0 adalah berada pada interval 25,81 sampai dengan 32,51. Jadi interpretasinya kita bisa yakin 95% bahwa ketika panjang wire-nya bernilai 8, ini X1, dan tinggi cetakan 275, ini X2, maka kekuatan tarik wire, ya ini nilai Y kita akan berkisar antara 25,81 sampai dengan 32,51. Jadi dari contoh ini, saya berharap peserta kuliah ya bisa menentukan atau bisa memahami semua variabel yang ada pada definisi di sini. Oke, sehingga nanti bisa menghitung interval prediksi untuk nilai X tertentu. Oke, dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhir pula video kuliah kita pada kesempatan kali ini. Dan sebagai take away points, kita sudah membahas regresi linear jamak, kemudian kita juga sudah membahas tentang besaran dalam regresi, ya, yaitu koefisien determinasi dan standar error of estimate, dan kita juga sudah melihat bagaimana cara perhitungan untuk interval prediksi. Sampai jumpa lagi pada video kuliah berikutnya.